Pemerintah menyalurkan bantuan operasional sekolah tidak kurang dari 52,5 triliun. Dana ini digelontorkan untuk 216.662 satuan pendidikan di tanah air. Dapodik telah berkontribusi dalam penciptaan nilai-nilai publik anti korupsi, penelitian oleh World Bank di tahun 2014 terkait anti korupsi menyebutkan bahwa teknologi informasi secara luas dianggap menawarkan cara baru yang efektif untuk pencegahan, deteksi, dan penuntutan korupsi. Seperti yang ditegaskan oleh banyak penelitian, teknologi informasi dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi warga negara. Teknologi informasi juga dapat memfasilitasi advokasi dan interaksi yang lebih dekat antara pemerintah selaku penyelenggara negara dan warga negara selaku penerima manfaat layanan publik. Menurut Lindgren dan kawan-kawan tahun 2019, sebuah riset digitalisasi di sektor pendidikan memberikan temuan bahwa pesatnya penyebaran teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dan digitalisasi sebagai salah satu kekuatan yang membentuk peradaban 21, memberikan peluang besar inovasi serta merevolusi hubungan masyarakat dan pemberian layanan publik. Keberhasilan intervensi TIK untuk melawan korupsi bergantung pada kesesuaiannya dengan konteks dan kebutuhan lokal, latar belakang budaya, dan pengalaman teknologi. Demikian yang disampaikan Hebig dan kawan-kawan tahun 2009. Di sektor pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah mengembangkan sistem pendataan yang terintegrasi data pokok pendidikan atau yang kita kenal dengan istilah Dapodik, di mana sistem pendataan digital ini mampu mengumpulkan data entitas pendidikan seluruh Indonesia dalam waktu yang relatif singkat, akurat, dan data bersumber langsung dari satuan pendidikan yang tahu persis data siswa di masing-masing sekolahnya. Salah satu penggunaan data Dapodik adalah sebagai dasar penyaluran dana BOSP, Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, ke seluruh sekolah di Indonesia. Menurut data dari Puslapdik, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Kemdikdasmen tahun 2025, total anggaran dana BOSP secara nasional adalah 59,2 triliun. Dana ini dialokasikan untuk 423.080 satuan pendidikan. Nominal unit cost yang berbeda untuk per masing-masing jenjang satuan pendidikan, mulai dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, dan PKBM. Dan juga untuk wilayah-wilayah tertentu, unit cost-nya juga berbeda, mengikuti kemahalan daerah atau kita sebut dengan unit cost majemuk. Tentunya data yang dibutuhkan untuk mendukung program BOSP cukup kompleks, mulai dari identitas satuan pendidikan, jenjang pendidikan, wilayah di mana sekolah tersebut berada, dan jumlah siswa di masing-masing sekolah. Sebagai bentuk akuntabilitas bukan hanya jumlah siswa, namun di dalam jumlah tersebut dapat dibuktikan dengan memuat data individual siswa by name, by address dari masing-masing individu sekolah. Sistem Dapodik tentunya dapat mendukung pencegahan penggelembungan data jumlah siswa yang berpotensi pada praktik korupsi sebelum itu terjadi. Sistem Dapodik sebagai salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi merupakan tindakan preventif pencegahan praktik korupsi di Indonesia, khususnya di sektor pendidikan. Dengan data yang terintegrasi ini dapat meminimalisir terjadinya praktik korupsi dan menyajikan sistem pengawasan yang baik dalam memantau jalannya kebijakan dan anggaran secara transparan. Dari sisi layanan publik, dengan penerapan data digital Dapodik, sektor pendidikan mempromosikan upaya-upaya transparansi, akuntabilitas, dan mendukung pencegahan terjadinya praktik-praktik korupsi dengan beberapa keunggulan sebagai berikut. Yang pertama, pencegahan korupsi, menekan potensi terjadinya markup jumlah siswa
Jika ada oknum yang ingin memarkup jumlah siswa, upaya oknum tersebut akan berlipat-lipat untuk merekayasa identitas individual siswa fiktif tersebut. Yang kedua, mendukung reformasi birokrasi, ya, modernisasi layanan publik digital online dan sistem pengawasan yang terintegrasi, mendorong partisipasi warga sekolah melalui instrumen digital yang efektif, cepat, dan berdampak. Yang ketiga, mendorong transparansi dan tata kelola penyelenggaraan negara yang bersih atau kita sebut dengan good governance. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan publik terhadap tata kelola pendidikan. Namun tentunya sistem apapun itu tidak menjamin 100% tidak terjadinya penyimpangan-penyimpangan atau praktik korupsi. Tapi paling tidak dapat menekan potensi terjadinya penyelewengan markup data siswa. Kasus-kasus yang pernah terjadi di beberapa wilayah terkait kasus korupsi dana BOSP ini, adanya perbedaan angka yang tercatat pada jumlah siswa. Misalnya, terdapat selisih murid yang diduga fiktif. Dapodik dapat menelusurinya karena siswa yang terdata di Dapodik tercatat by name, by address. Siapa siswa fiktif yang dimaksud? Kapan data tersebut dibuat? Oleh siapa yang membuat data fiktif itu? Lalu, kapan data tersebut dimutakhirkan? Semua tercatat secara digital, mampu ditelusuri dan dideteksi secara forensik scientific. Sebagai transformasi digital, Dapodik membentuk public value. Public value adalah nilai yang dihasilkan oleh organisasi sektor publik melalui layanan, kebijakan, dan tindakan lainnya yang secara langsung atau tidak langsung berkontribusi terhadap kebaikan bersama masyarakat, berkontribusi penciptaan common good. Begitu yang disampaikan teori Makmur tahun 2013. Di sisi lain, peneliti kebijakan publik dari Queen Mary University of London, yaitu Panos Panagiotopoulos, dalam artikelnya Public Value Creation in Digital Government tahun 2019 menyebutkan bahwa difusi teknologi digital telah mendorong transisi manajemen sektor publik dalam batasan organisasi ke masyarakat yang lebih luas dan menciptakan argumen yang kuat untuk penciptaan nilai publik sebagai ultimate goal dari inisiatif pemerintahan digital. Dengan kata lain, Dapodik telah berkontribusi dalam penciptaan nilai-nilai publik anti korupsi khususnya di sektor pendidikan. Demikian tugas akhir semester untuk mata kuliah Etika dan Anti Korupsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia dengan para dosen pengampu Profesor Dr. Teguh Kurniawan, Wisnu Juwono PhD, dan Dr. Laude Rudita. Saya Yusuf Rahmat, mahasiswa S3. Sampai bertemu di kesempatan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.